Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sadaqallahul azim. Rasul sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu sudah menjelaskan kepada kita bahwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala manusia dibagi dua. Ada yang yarfa'u dan ada yang yad'u. Ini berkaitan dengan status sosial, ini berkaitan dengan derajat. Atau dalam bahasa lain, bahwa manusia ini suka atau tidak suka berada dalam dua posisi. Mulia atau sebaliknya. Siapapun kita pasti menginginkan agar kita berada di posisi yang terbaik. Kita ingin menjadi orang yang mulia, ingin menjadi orang yang terhormat, ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jujur bahwa dalam kehidupan ini bukan keinginan yang menentukan. Yang menjadi penentu pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah seberapa kuat keinginan kita sehingga keinginan itu melahirkan satu sikap, melahirkan satu azam tekad. Bagaimana caranya kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Kalau di data semua orang pasti menginginkan berada di posisi yang pertama, posisi terbaik. Semua orang ingin mulia, semua orang ingin derajatnya terangkat, semua orang ingin dihormati. Tapi tidak semua orang bisa menerjemahkan keinginannya itu dalam bentuk yang terukur, dalam bentuk yang wajar. Sehingga kadang-kadang tidak sedikit di antara kita menjadi dreamer. Kita menjadi pemimpi, kita menginginkan derajat kita mulia, tapi kita tidak berusaha untuk merintis apa saja yang bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan itu. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran. Dalam perspektif Islam bahwa apapun kekuasaan yang dia punya, berapapun banyak kekayaan yang dia punya, tapi kalau tidak sejalan dengan Quran, maka tidak termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dijadikan satu keyakinan, maka mengawinkan kesuksesan dengan Al-Quran menjadi satu keharusan supaya kita terangkat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadabbur berusaha untuk memberikan kontribusi, mudah-mudahan dapat dijadikan arah dalam melangkah, dapat dijadikan panduan dalam menjalani kehidupan, sehingga insya Allah kita menjadi orang yang antara keyakinan dan perbuatan berada di jalan yang sama. Kalau sudah berada di jalan itu, tinggal satu tugas kita, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita buka tadabbur dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Terakhir kita sampai di ayat 19 surat An-Nazi'at. Dari ayat 15 tema pembicaraan dari hari kiamat kemudian bergeser berkaitan dengan pemberitaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sejarah, tentang cerita Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana hasil tantangan yang dihadapi oleh Musa, dan bagaimana ending dari dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa hal ini bertujuan untuk menguatkan keyakinan Nabi, untuk memberikan support kepada Nabi bahwa setiap dakwah pasti berhadapan dengan tantangan. Setiap dakwah pasti berhadapan dengan tantangan. Pembekalan yang disampaikan oleh Allah melalui cerita Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah akan membackup pikiran Nabi ketika nanti berhadapan dengan tantangan-tantangan. Tentu ayat ini tidak selesai kepada Nabi, ayat ini berlanjut kepada kita semua. Dalam menjalankan kehidupan, dalam mengaplikasikan keyakinan dalam kehidupan, kita ingin menegakkan kebenaran, pasti berhadapan dengan tantangan-tantangan. Dan kita berharap supaya tidak berkecil hati, supaya tidak surut ke belakang, supaya kita tidak loyo. Ingat, kita bukan satu-satunya orang yang ditantang. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para rasul berhadapan dengan ujian, berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan penolakan-penolakan, bahkan yang lebih tragis lagi, berhadapan dengan permusuhan orang yang tidak suka kepada kebenaran. Ayat ke-19 terakhir, bahkan Allah mengajarkan kepada Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam, bagaimana menghadapi manusia yang memiliki karakter seperti Fir'aun. Masuk dengan bahasa yang bagus. Sampai di ayat ke-19 menyebutkan bahwa wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Aku akan bimbing engkau, aku akan tuntun engkau, aku akan antarkan engkau kepada Tuhanmu. Buah dari dekat dengan Tuhan itu terlihat di ujung ayat dengan fatahsya. Maka engkau akan mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin garis bawahi ini dulu sebelum kita lanjut ke ayat ke-20. Sahabat Quran, orang yang memiliki kedekatan, orang yang disebut dengan wa ahdiyaka ila rabbika, bukankah kita 17 kali sehari semalam mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tuntun kami, bimbing kami, antarkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sampai kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dekat dengan Allah itu cirinya adalah fatahsya, mempunyai khosyah, mempunyai rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap selain Allah, la takhaf, la tahzan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mudah-mudahan Allah karuniakan seperti itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran, ayat ke-20 surat Nazi'at. Fa'arahul ayatal kubra.
Sebelum kita bahas lebih lanjut ayat ini, saya ingin membahas satu kata dulu. Mudah-mudahan ini dapat jadi referensi kita ketika kita membaca Al-Quran, dapat menjadikan ini sebagai wawasan betapa kata-kata dalam Quran itu berulang-ulang. Ayah, saya sebutkan jumlah pengulangan. Kata ayah di dalam Al-Quran itu terulang sebanyak 84 kali. Ayah kita terjemahkan ke bahasa kita menjadi ayat. Ayat, kita sudah terbiasa menyebut huruf ta marbutoh ini menjadi ta. Padahal dia bukan ta. Kalau dia berhenti maka dibacanya ha. Harusnya bukan ayat tapi ayah. Ayah. Ini satu ayat. Kalau dua ayat, ayatain. Ini ditemukan sekali dalam Al-Quran. Ini di ayat ke-17, ayat ke-12. Sementara ayat ini dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, saya ingin perlihatkan ke kita di sini. Korelasinya nanti dengan kita membaca Al-Quran. Salah panjang pendek maka berarti salah arti. Ayah ini satu ayat. Tapi kalau banyak jamaknya, alif sama ya-nya sama-sama panjang. Ayat. Ta-nya ta ini. Yat. Kalau ini ayah. Satu ayat, ayat-ayat. Di dalam Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata ayat, itu difasirkan oleh tafsir berkaitan dengan beberapa hal maknanya. Yang pertama, mukjizah. Mukjizah. Mukjizat. Yang kedua berkaitan dengan alamah. Berkaitan dengan ibrah. Berkaitan dengan dalil. Saya akan perlihatkan kepada kita semua. Kadang dalam pikiran kita kalau sudah disebut ayat itu berkaitan hanya dengan ayat-ayat yang tertulis. Sementara dalam Quran menyebutkan bahwa wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan ayat-ayat Allah itu ada dalam diri kita. Afala tubsirun. Apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak menyaksikan? Jadi ayat yang 6.000 lebih ini masih tergolong sedikit dibandingkan dengan ayat-ayat yang Allah tebar di alam ini, bahkan termasuk dalam diri kita. Nah, saya berharap mudah-mudahan ini dapat menjadikan wawasan kita untuk menjadikan nanti memudahkan kita ketika bertemu dengan 295 berarti 380 kali. 380 kali kata ayat di dalam Al-Quran. Dengan hafal begini dimanapun nanti perubahannya kita sudah tahu. Kalau ayatain ini artinya 2 ayat. Ini ditemukan hanya sekali dalam surah Al-Isra ayat ke-12. Tapi kalau ayah ada 84 kali, ini artinya 1 ayat.
Nah, tinggal kita memahami makna ayat itu dalam pengertian ini. Pertama, ayat diartikan dengan mukjizat. Satu. Mukjizat Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu kadang-kadang disebut dengan ayah. Tuh. Kedua, alamah. Alamah ini sudah menjadi bahasa kita. Alamah, kita menjadi alamat. Dalam bahasa kita disebut alamat. Sebenarnya bukan ain itu. Alamah. Alamah itu artinya tanda. Tanda. Alamatnya di mana? Jadi tanda. Alamatnya di joglo, itu berarti tanda. Ketiga, ibroh, pelajaran. Ibroh. Kalau Allah menyebut ayah, ayat, itu bisa dimaknai juga dengan ibroh, pelajaran. Ketiga, keempat maksud saya, amrul ajib, urusan yang menakjubkan, urusan yang sangat penting. Yang kelima, burhan sebagai bukti. Yang keenam, dalil atau petunjuk. Sehingga dengan demikian ketika kita bertemu salah satu dari 380 kali kata ayat dalam Quran, tinggal kita sesuaikan mana makna yang sesuai. Dari 6 kemungkinan. Dia bisa mukjizah, dia bisa alamah, dia bisa ibrah, dia bisa amrul ajib, dia bisa burhan, dia bisa dalil. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari sini wawasan. Ayah yang seperti apa nanti yang ada dalam surat An-Nazi'at ayat ke-20 ini nanti kita lihat. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa'arahul ayatal kubra, maka ini respon dari ayat ke-19. Ayat 19. Ujung ayat 19, fatahsya. Ini artinya takut kepada Allah. Kenapa saya sebut takut kepada Allah? Karena dalam bahasa Arab kalau takut kepada selain Allah, takut kepada makhluk, dia bukan khosyah. Dia bukan khosyah. Ini asal katanya khosyah. Kalau takut kepada makhluk namanya khofa, ya khofu, khauf, khaufun. Ini takut kepada makhluk. Takhsya atau khosyah takut kepada Allah. Hasil dari takut kepada Allah itu, takut itu hasil dari kedekatan. Jadi mendekat kepada Allah. Setelah dekat akan melahirkan takhsya, rasa takut. Setelah rasa takut itu didapat, maka Allah akan perlihatkan. Fa'arahu, maka dia memperlihatkan kepadanya. Saya ulang. Fa'arahu, maka aro artinya dia memperlihatkan, hu kepadanya. Siapanya di sini? Fir'aun. Dengan syarat tadi kalau sudah sampai takhsya. Fa'arahu, maka Allah akan memperlihatkan kepadanya. Apa yang diperlihatkan oleh Allah? Ayatal kubra. Ini difahami dengan alamah. Difahami dengan alamah. Alamah tadi artinya apa? Tanda-tanda. Tanda-tanda kebesaran Allah yang kubra, yang besar. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Fa'arahu, maka dia akan memperlihatkan kepadanya. Kepada siapa ini? Kepada orang yang mendekat kepada Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang takhsya, takut. Apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayatal kubra. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala
yang besar. Tanda-tanda keberadaan Allah yang besar. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap mudah-mudahan sampai di situ bisa difahami. Fa'arahul ayatal kubra. Ketika kita baca, di sini kita sudah tadi ada arti. Saya berkali-kali bahwa stressing dari tadabbur ini berusaha untuk mendiskusikan, mensejalankan antara pikiran, hati, lisan, kemudian af'al, anggota tubuh. Minimal 3 inilah. Ini harus sejalan ketika kita membaca Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap tidak ada alasan lain kita, dan kita harus terus berlatih untuk sampai di level itu. Kita terus berlatih agar kita naik posisi, agar kita naik kelas. Kita terus berlatih agar kita termasuk orang yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah tahu dulu. Fa'arahu, maka Allah memperlihatkan kepadanya, siapa nyanya di sini? Fir'aun. Dengan syarat tadi di ayat ke-19, Fir'aun sudah memiliki kedekatan kepada Allah, Fir'aun memiliki tahsyah. Jadi sekarang kita terlepas dari Fir'aun, kita kembalikan ke diri kita. Bahwa orang akan sampai kepada rasa takut kepada Allah kalau mempunyai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa lainnya, apa indikasi seseorang itu dekat dengan Allah? Apakah karena dia rajin sholat? Apakah karena dia banyak sedekah? Apakah karena dia sudah haji? No. Indikasinya adalah memiliki khasyah. Dzalika liman khasya rabbah. Yang demikian itu hanya Allah peruntukkan bagi orang-orang yang memiliki khasyah, rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang merdeka yang sesungguhnya. Kalau boleh saya hubungkan dengan bulan Agustus ini. Orang yang merdeka itu adalah orang yang tidak takut kepada makhluk. Orang yang merdeka adalah orang yang bebas, yang takutnya, tunduknya, patuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa'arahul ayatal kubra. Betapa indahnya, betapa nikmatnya kalau kita bacanya sudah dari sini. Maka Allah akan memperlihatkan kepadanya tanda-tanda yang besar. Fa'arahul ayatal kubra. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-20. Kalau hafalannya saya yakin hafal, ini karena ayatnya pendek. Dalam hal memahami arti saya rasa juga tidak terlalu sulit. Maka dia akan memperlihatkan kepadanya, apa kelihatan kepadanya? Ayatal kubra, tanda-tanda keberadaan Allah yang besar. Ini konteksnya nanti dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ditampilkan kepada Musa untuk diperlihatkan kepada Fir'aun. Sahabat Quran, sekali lagi kita baca. Fa'arahul ayatal kubra. Di sini ada ba mati, ini qalqalah sughra. Kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Alhamdulillah. Satu ayat. Lanjut ayat ke-21.
Fa kadzdzaba wa asa. Ada dua huruf, ada dua kata kerja. Dua kata kerja. Fa, maka. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyebutkan ini, tapi tidak salah kalau kemudian saya ulang kembali. Ada dua huruf yang merupakan respon, secara umum diartikan dengan respon. Ya. Ada respon cepat, ada respon lambat. Kalau fa, kedua nanti summa. Ini artinya maka, ini artinya kemudian. Kalau fa, ini difahami sebagai respon cepat. Saya makan, makanya saya kenyang. Antara makan dengan kenyang cepat, maka gunakan kata fa. Tapi kalau kemudian menggunakan kata summa, itu responnya lama. Saya ingin perlihatkan kepada kita contoh summa ini. Yang paling kita hafal adalah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Jangan begitu, nanti kamu akan mengetahui akibat. Dan orang mengetahui resiko atau akibat dari satu perbuatan salah itu biasanya butuh waktu lama. Masih bersyukur kalau sadar. Ya. Di sini menggunakan kata summa. Artinya kalau kita bawa ke sini, kalau di sini fa, kalau sudah sampai ke tahsya, takut, maka dengan cepat Allah akan perlihatkan ayat al-kubra. Namun apa yang kita lihat yang dilakukan oleh Fir'aun, secepat itu pula, secepat ayat al-kubra tadi disampaikan. Apa ayat al-kubra di sini? Mukjizat. Secepat mukjizat disampaikan oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam dengan berubahnya tongkat menjadi ular. Fakadzdzaba wa asa. Kita main di sini saja dulu. Secepat itu pula Fir'aun kadzdzaba, mendustakan. Sahabat Quran, kalau orang mendustakan sesuatu dalam kondisi yang cepat, itu biasanya karena memang sudah ada penolakan dalam dirinya. Kita contohkan misalnya ada satu rombongan sales menghampiri kita. Kalau kita punya niat atau punya keinginan, punya rasa ingin tahu dia jual apa produk yang mau ditawarkan, maka kita akan mendengarkan dulu. Soal nanti suka atau tidak suka tinggal kita respon dengan bahasa yang bagus. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, maaf Bapak, boleh saya perkenalkan dulu? Oh iya maaf. Belum lagi disampaikan pesannya, tapi sudah ditolak dengan kata maaf. Oh maaf. Seperti ini responnya tadi, Fir'aun. Begitu diperlihatkan kebesaran Allah melalui Nabi Musa alaihissalam dengan berubah tongkat menjadi ular, fakadzdzaba, maka Fir'aun mendustakan. Apa makna mendustakan? Kalau orang yang melihat ini sebagai mukjizat, maka akan meyakini bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi dan rasul. Berarti ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bagaimana respon Fir'aun melihat itu?
Musa disebut oleh Fir'aun sebagai tukang sihir. Ini cara kadzabanya. Nauzubillahi min dzalik. Ini cara kadzabanya. Kalau orang yang sudah taksya, mempunyai rasa takut tadi, karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal seperti itu yang meresponnya adalah keimanan. Dengan ayat al-kubra bertambah kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Fir'aun. Beda dengan Fir'aun. Fir'aun langsung menolak. Penolakan itu dengan kadzdzaba, mendustakan. Bagaimana Fir'aun mendustakannya? Dengan mengatakan mukjizat, memberikan label kepada mukjizat sebagai sihir. Itu kadzdzaba, na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan sihir, ini mukjizat. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Satu. Kedua, wa aso. Aso ini kata yang paling sering kita dengar dalam bentukannya adalah maksiat. Maksiyah. Durhaka. Wa aso dan mendurhakai. Mendustakan dan mengingkari. Itu barangkali bahasanya. Baik, kita baca. Fakadzdzaba wa asa. Fakadzdzaba wa asa. Maka dia mendustakan. Siapa dianya? Fir'aun. Maka dia mendustakan wa asa dan dia mengingkari dan dia mendurhakai. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, saya baca. Fakadzdzaba wa asa. Maka dia mendustakan. Ini berapa kali dalam Quran? Banyak sekali kata kadzdzaba. Dimanapun bertemu kata kadzdzaba artinya mendustakan. Kita ulang dari ayat ke-19. Fa'arahul ayatal kubra. Fakadzdzaba wa asa. Terakhir kita simpulkan. Apa yang didustakan oleh Fir'aun? Ayatal kubra. Ayatal kubra. Apa ayatal kubra di sini? Mukjizat. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat. Tongkat diartikan dengan sihir oleh Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah bentuk pendustaan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu berubahnya tongkat menjadi ular yang merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dua ayat ini dapat menambah pengetahuan, dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang dua ayat ini. Pertama tadi bahwa Nabi Musa alaihissalam menyebutkan wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Aku akan bimbing engkau mendekat kepada Tuhanmu, dan dengan kedekatan itu kamu akan mempunyai rasa takut. Satu. Berarti yang harus kita lakukan adalah teruslah mendekat kepada Allah, dan indikasi kedekatan itu akan terlihat dari adanya yakhsya atau khosyah, rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah kita lakukan, maka Allah akan perlihatkan ayatul kubra, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.